Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Di mana momen inersia memiliki pengertian perkalian antara kuadrat jarak dengan massa. Sementara untuk momen gaya adalah perkalian antara massa dengan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Nah, ternyata memiliki hubungan antara I atau tau itu sama dengan I waktu momen inersia dikali dengan alfa, di mana alfa adalah percepatan sudut. Nah, di mana tau ini atau momen gaya ini adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya sama dengan I dikali alfa. Oke. Nah, dalam contoh ini adalah mengenai sebuah batang silinder yang berada pada sebuah bidang yang membentuk sudut pada sebuah bidang horizontal, yaitu sudutnya 30 derajat. Maka sebuah batang yang berporos di A dan memiliki pusat massa berada di tengah yang memiliki beratnya adalah mg, nah akan mengalami percepatan sudut alfa, sehingga kita akan menentukan berapakah besarnya percepatan sudut alfa dari suatu sistem batang silinder. Ini batang silinder yang dijatuhkan ke permukaan tanah. Baik, untuk batang silinder sendiri memiliki momen inersia sama dengan 1/3 mr kuadrat, atau bisa dikatakan 1/3 ml kuadrat. Nah, jika panjang batang ini adalah L, maka jarak dari batang ke tengah ini adalah setengah L. Oke. Nah, untuk lengan momennya, kita akan menggunakan lengan momen jika diambil sebuah segitiga ini, misalnya segitiga, katakanlah di sini O, di sini B, maka akan saya angkat sebuah segitiga AOB seperti ini, di mana siku-sikunya adalah di O, AOB. Maka yang akan menjadi lengan momen di sini adalah AO, yang akan bertindak sebagai lengan gaya adalah AO. Oke. Sehingga di sini diketahui sudutnya adalah 30 derajat. Maka untuk mencari AO akan digunakan rumus kosinus. Kosinus 30 adalah bagian antara AO dengan AB, sehingga cos 30 adalah AO sendiri adalah lengan gaya dibagi dengan AB, di mana AB di sini adalah setengah L, sehingga R adalah setengah L dikali cos 30. Maka setengah L dikali dengan akar 3/2, maka hasilnya adalah 1/4 akar 3 L. Ini adalah untuk lengan gaya. Maka dari sini kita bisa tentukan untuk lengan gaya adalah 1/4 akar 3 L, sehingga hubungan daripada momen gaya dengan momen inersia
ini adalah F, di mana F atau gaya di sini adalah gaya satu-satunya adalah gaya gravitasi mg dikali dengan R, yaitu 1/4 akar 3L, sama dengan momen inersia daripada batang silinder, yaitu 1/3 ml kuadrat, kemudian dikali dengan alfa. Maka bisa kita habiskan L-nya juga. Di sini tinggal 1 L-nya, sehingga alfa sama dengan 1/4 akar 3 atau akar 3/4 G, akar 3/4 G dibagi dengan 1/3 L, sehingga hasilnya adalah 3/4 akar 3 G per L. Ini adalah percepatan sudut ketika batang silinder ini dijatuhkan ke permukaan tanah. Lalu bagaimana jika berapakah percepatan sudut batang tersebut apabila batang tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Nah, jika ini adalah kasus A, maka pada kasus B-nya bagaimana jika batang tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Maka gambarnya adalah demikian. Ini batangnya, kemudian ini permukaan tanah. Maka satu-satunya yang memiliki lengan gaya adalah ketika ini porosnya O, ini adalah massa kali gravitasi karena bendanya adalah benda homogen, maka lengan gayanya adalah, kalau di sini saya buat tanda A, OA, ini adalah setengah L, adalah lengan gayanya, karena ini adalah panjangnya adalah L. Maka rumusnya menjadi F dikali R sama dengan I dikali alfa, sehingga mg dikali dengan setengah L, dimana R adalah setengah L, sama dengan 1/3 ml kuadrat dikali dengan alfa. Maka M nya bisa dicoret, L nya juga dari sini 1, sehingga alfa sama dengan 1/2 G dibagi dengan 1/3 L. Maka hasilnya adalah 3/2 G per L. Ya. Ini adalah percepatan sudut sesaat sebelum batang tersebut menyentuh tanah. Maka bisa kita lihat di sini bahwa besarnya percepatan sudut ketika sesaat sebelum menyentuh tanah ini lebih besar, ya. Kita katakan ini alfa 2, sini alfa 1,